Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali dalam membahas materi akuntansi. Sehat-sehat ya. Semoga dalam suasana yang seperti ini kita bisa membangun konsentrasi, mencerdaskan otak demi masa depan kita. Oke, setuju? Semangat! Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan pokok bahasan posting. Atau pemindahan ke rekening buku besar. Oke, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, menentukan kode rekening, ya, menentukan kode rekening untuk menghasilkan daftar rekening atau chart of account. Kemudian yang kedua, bentuk rekening, dan yang ketiga, melakukan posting. Nah, 3 hal ini yang harus kita pelajari. Untuk sekarang kita masuk kepada yang pertama, menentukan kode rekening untuk menghasilkan daftar rekening atau chart of account. Siap ya? Oke. Nah, kita konsentrasi ke nomor 1. Yang ini bisa saya hapus ya. Baik, kita masih ingat mekanisme jurnal untuk menentukan posisi rekening di debit dan di kredit, yaitu kemarin kita buat melalui posisi neraca. Posisi neraca di sebelah debit itu harta, kemudian di kredit utang dan modal. Nah, di sini kita udah nampak kelihatan 3 kelompok rekening, yaitu harta, utang, dan modal, dan itu dilaporkan di neraca. Kemudian di bawah modal kita buka lagi neraca. Kemarin isinya ya, pendapatan sebelah kredit, dan beban sebelah debit. Nah, merancang kode rekening kita buat saja yang gampang kita ingat ya, metode desimal ya. Nah, untuk pengelompokan harta kita kasih kode 1. Untuk utang kode 2. Untuk modal kita kasih kode 3. Jadi ingat, 1 itu adalah untuk kelompok harta, 2 itu adalah kelompok utang, 3 adalah untuk kelompok modal. Kemudian pendapatan kode 4 dan beban kode 5. Oke, sampai di sini paham ya? Ingat,
memberikan kode rekening supaya mudah ya mengikuti kelompok rekening. 1 untuk harta, 2 untuk utang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban. Oke. Nah, sekarang kita masuk di posisi harta. Kita masuk di posisi harta. Nah, Bapak batasin ya, karena kita SMA. Untuk muatan kurikulum akuntansi SMA, harta itu ya dibatasi 2. Harta tetap, harta lancar, dan harta tetap. Jadi untuk harta ya kode 1. Kemudian tadi muatan kurikulum di SMA untuk harta ada 2 ya, sebetulnya yang lengkap harusnya 4 ya. Jadi kita ikuti sesuai dengan muatan kurikulum aja. Nanti kalau merancang yang benar harus 4. Jadi 10 ini digit kedua, 10 ya, 1.0 ini menunjukkan ya bagian atau sub harta, disebut itu harta lancar. Jadi 1 kelompok harta, digit kedua harta lancar ya. Kemudian di antara bagian yang berikut adalah nomor urut. Jadi 1.0.1. Nah, ini urutan pertama itu biasanya adalah kas. Jadi untuk harta lancar yaitu harta yang dapat dijadikan uang tunai dalam 1 tahun. Jadi bagian harta yang masuk kelompok harta lancar ukurannya adalah kalau bisa dijadikan dalam bentuk uang tunai selama 1 tahun. Nah, kebetulan kalau rancangan kalian, analisa kalian kemarin ada yang pas dengan ini ya. Jadi dari sini kita lihat sekarang mana-mana yang bagian harta lancar. Lihat semua. Nih. Ada kas. Oke? Ada perlengkapan. Ya. Ada piutang. Ada sewa dibayar di muka. Kebetulan di analisa kita ini dari soal kalian kemarin yang kalian buat, yang muncul nama-nama rekeningnya ini. Jadi rancangan kita ikuti dulu berdasarkan ini ya. Nah, ada kas, perlengkapan, kemudian piutang, kemudian sewa dibayar di muka. Nah, susunannya adalah yang paling lancar. Jadi urutan pertama adalah kas. Kemudian yang kedua ini adalah piutang. Berarti 1.02 itu adalah piutang. Nah, kita lihat sudah masuk kas, piutang. Baru kemudian adalah ini nomor 3 ya, nomor 3 1.03 itu adalah perlengkapan. Oke. Nah, sekarang yang tinggal kita lihat yang terakhir adalah sewa dibayar di muka.
1,04 sewa dibayar di muka. Oke, sampai di sini gampang kan ngikutinnya? Jadi kita susun berdasarkan data kita ya. Nanti yang lebih lengkap Bapak akan bersama kalian mempelajarinya. Jadi kita batasi dulu yang mudah untuk kita pelajari. Nah, dari daftar yang kita lihat di sini, kebetulan harta lancar ada 4. Tadi Bapak udah bilang kita batasi sesuai muatan kurikulum untuk akuntansi SMA. Hanya 2 ya, 2. Sebetulnya ada 4, jadi kita rancang hanya 2. Maka berikutnya adalah 1, perhatikan, 1 itu adalah harta tetap ya, itu harta tetap. Kemudian urutan berikutnya adalah 1.1.1. Berarti urutan pertama kita lihat harta tetapnya yang ada adalah nih, peralatan ya, yang lainnya tidak ada, kebetulan cuma 1 ya. Nah, itu kita kasih peralatan. Oke, untuk pemberitahuan untuk yang pertama ya, khusus harta tetap, nanti Bapak akan jelasin lagi. Khusus harta tetap itu selalu mengalami penyusutan, maka kita harus otomatis sediakan namanya akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nomornya 1.1.1.1. Sorry, 1.1.1.2 namanya akumulasi penyusutan peralatan. Oke, sekarang untuk harta dari data ini loh, dari data kita ini ya, untuk harta sudah kita susun sedemikian. Sekarang kita masuk ke urutan 2, utang ya. Berarti kita mulai dari angka 2. Itu artinya utang. Nah, utang itu dibagi 2 ya, sama seperti harta tadi. 1 2.0 itu posisinya adalah utang lancar. Nah, utang lancar itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam 1 tahun. Ya, kewajiban yang harus dilunasi dalam 1 tahun. Baru kemudian digit ketiga itu adalah urutan. Kita lihat di sini. Nah, ini utang usaha. Nah, kebetulan cuma 1 ya. Kebetulan cuma 1. Jadi namanya adalah utang usaha. Karena cuma 1, kita langsung ke
yang berikutnya, yaitu utang jangka panjang 2.1. Ini namanya utang jangka panjang, ya. Nah, utang jangka panjang adalah kewajiban yang dilunasi lebih dari satu periode. Ingat, satu periode dalam akuntansi adalah 1 tahun. Nah, kita lihat dari data kita, ya. Nah, ini dia adalah pinjaman bank. Jadi 2.1.1 adalah pinjaman bank. Oke. Nah, karena untuk utang sudah kita selesai, kita lanjut ke nomor 3. Itu adalah modal. Nah, untuk modal dan seterusnya itu tidak lagi ada pengelompokan, jadi langsung nomor urut 3.01 itu adalah modal. Kemudian kita lihat di sini ada prefer. Ini adalah pengurangan modal. Jadi kita harus langsung sambung, ya. 3.02 itu adalah prefer. Nah, ini kembali Bapak harus informasikan. Nanti dalam proses penutupan kita harus sediakan itu yang mempengaruhi ke modal. Itu adalah ikhtisar laba rugi. Kita buka 3.03. Ikhtisar laba rugi. Oke, sampai ke modal sudah. Sekarang ke nomor 4, pendapatan. Langsung 4.01. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pendapatan jasa. Kebetulan cuma satu, ya. Langsung kita tulis pendapatan jasa. Oke. Kita sambung kemari, ya. Papan tulisnya udah penuh. Tapi ingat di bawah sini, ya. Ini saya hapus. Kita lanjut nomor 5. Apa tadi? Beban. Nah, ini langsung urutan 5.01. Nah, kalau beban ini kita lihat di sini yang ada, ya, 1 beban gaji. Kemudian ini udah, ya. Nih lagi 502 beban iklan. Oke. Kemudian ini, ya, beban listrik 503 beban listrik. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke harta. Ini perlengkapan itu adalah barang habis pakai. Nah, kalau menurut
prinsip akuntansi Indonesia, kalau menurut prinsip akuntansi Indonesia, ya, harta yang habis kalau dipakai, ya, PAI, harta yang habis terpakai harus dicatat sebagai beban. Nah, jadi kita siapkan kalau perlengkapan itu nanti pakai pasti jadi beban. Jadi kita siapkan 50.4 beban perlengkapan. Oke. Nah, kita lihat ini lagi. Sewa dibayar di muka. Itu berarti pencatatannya tidak diakui. Berarti kita harus antisipasi bahwa sewa itu setelah digunakan akan menjadi beban, ya. Akan menjadi beban. Berarti kita siapkan rekeningnya 5.05 beban sewa. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ya. Aktiva tetap kalau dipakai akan terjadi pengurangan nilai, ya. Maka dalam prinsip akuntansi Indonesia, ya, dalam PAI, ya, untuk harta tetap yang dipakai nilainya berkurang itu dicatat sebagai beban, ya. Harta yang dipakai nilai nih, nilainya berkurang, ya, dicatat sebagai beban. Oke. Nah, ingat itu ya. Berarti ini kita harus siapkan rekeningnya. 5.06 beban penyusutan peralatan. Oke. Nah, begini cara menyusun kode rekening yang mudah kita pahami dan sekaligus kita menghasilkan daftar rekening atau chart of account. Jadi dari analisa kita ini, kita pertama tadi menemukan, ya, rancangan kita yang asli, kemudian kita harus bahas ulang lagi untuk mengantisipasi, ya, rekening-rekening yang kita butuhkan, yaitu contohnya tadi untuk perlengkapan, ingat itu kalau dipakai habis, maka menurut prinsip akuntansi Indonesia, harta yang habis dipakai harus catat sebagai beban. Maka kita buka rekeningnya. Ini tadi 504. Kemudian ini sewa dibayar di muka, ya. Karena sewa itu bisa dua cara pencatatan, ya, diakui dan tidak diakui. Ini nanti akan saya jelaskan ulang, ya. Diakui dan tidak diakui. Kebetulan dia pilih tidak diakui, maka dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, itu nanti kalau temponya sudah habis atau artinya waktu yang sudah dipakai, maka bebannya wajib